Dan? Nah, materi kedua ini tentang termokimia. Kalau dilihat dari kata-katanya, termo itu dari kata termos. Termos itu artinya apa? Panas. Panas. Nah, berarti ini nanti berhubungan dengan panas. Nah, ini ada panas ada dingin. Salah satu contoh termokimia dalam kehidupan sehari-hari, kompres instan Krupak merupakan penerapan sekaligus pemanfaat reaksi termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Krupak, tahu kan ya? Nah, yang kita bahas nanti ada 5 ini. Sistem dan lingkungan, entalpi dan perubahannya, reaksi eksoterm dan endoterm, perubahan entalpi standar, sama yang terakhir nanti penentuan perubahan entalpi standar. Yang terakhir ini nanti perhitungan, hitung-hitung. Nah, sebelum kita belajar termokimia, kita harus bisa membedakan yang namanya sistem dan lingkungan. Sistem itu artinya bagian dari alam yang diamati. Yang kita amati namanya sistem. Kalau lingkungan, segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Misalnya, kalian pernah pramuka kan? Iya, pernah. Nah, kalau pramuka kan menyalakan api unggun pas tengah malam. Kalau ada api unggun, berarti kan api unggunnya mengeluarkan panas, ya. Terus siswanya biasanya kan keliling di sekitar api unggun. Iya. Nah, jadi ada api unggun, ada siswa yang mengelilingi api unggun. Kira-kira yang sistem itu yang siapa? Yang sistem itu yang api unggun. Api unggun. Terus yang lingkungannya? Yang anak-anak yang siswa yang berada di sekeliling api. Nah, itu jadi ada yang diamati, terus ada yang diamati di sekitar sistem. Nah, itu yang bisa membedakan sistem dan lingkungan. Paham ya? Paham. Nah, antara sistem dan lingkungan itu ternyata berinteraksi. Ada 3. Sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, ini ada gambarnya. Sistem terbuka itu misalnya, karena ini panas ya, kalau dari gambar ini misalnya saya punya gelas, terus tak masukkan air panas, gelasnya ini tanpa tutup. Terus yang kedua, saya punya gelas, terus saya masukkan air panas, tapi saya tutup. Yang ketiga, air panasnya saya masukkan ke termosnya yang tidak rusak ya, yang masih bagus. Nah, kira-kira kalau yang gambar pertama, kan misalnya cangkir ya, cangkir saya masukkan air panas. Kira-kira lama-kelamaan airnya dingin apa? Dingin ya. Nah, berarti di sistem terbuka itu terjadi perubahan kalor, makanya dia jadi dingin. Terjadi perubahan kalor dan materi, nanti kan sedikit dari permukaan molekulnya nanti ada yang menguap. Makanya dia terjadi perubahan materi. Menguap kan dari cair menjadi gas ya, meskipun sedikit. Bukankah? Oh iya sih, benar-benar. Soalnya terus dia kan jadi dingin kan. Terus yang kedua, sistem tertutup. Air panasnya ada tutupnya ya. Kira-kira dia menjadi dingin apa enggak lama-kelamaan? Sama bikin teh, terus sama tutup, lama-kelamaan dingin apa? Dingin ya, tetap kan? Iya. Cuma, ya ini terjadi perubahan kalor, benar. Jadi lama-kelamaan tapi tetap dingin, tapi tidak terjadi perubahan. Kok bisa? Soalnya, misalnya ada partikel yang menguap, kan ada yang menguap, biasanya nempel di tutup ya. Kalau sampai buat teh hangat, terus sampai tutup, di tutupnya kan nanti ada uap airnya ya. Ya kan? Nah, itu nanti kalau lama-kelamaan, misalnya saya masukkan lagi ke gelasnya, berarti tidak ada perubahan materi, tetap volumenya. Makanya yang ini ada perubahan kalor dan materi. Kalau ini ada perubahan kalor, tapi tidak perubahan materi. Soalnya menguapnya tetap dalam sistemnya kan. Tutup kan termasuk sistem. Terus yang terisolasi ditaruh di termos.
Kalau termos air panas tetap panas ya, nggak mungkin berubah jadi dingin. Kalau termosnya tidak rusak, kalau rusak ya mesti dingin. Nah, berarti kalau di termos tidak terjadi perubahan kalor dan materi. Nah, ini interaksi antara sistem dan lingkungan. Sekilas saja. Terus yang kedua, bahas entalpi dan perubahannya. Entalpi adalah energi kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap. Tadi kan ada kalor yang dari sistem ke lingkungan ya kan? Misalnya tadi dari gelas terus keluar ke lingkungan, makanya gelas air yang ada di sistem. Jadi itu perubahannya disebut dengan entalpi atau dilambangkan dengan biasanya disebut perubahan karena perubahan itu berarti selisih, nanti dilambangkan dengan delta. Delta itu lambangnya segitiga ya. Nah, ini tadi ya, ada panas yang masuk ke sistem, nanti ada yang dari sistem keluar panasnya. Nah, itu disebut entalpi. Perubahan entalpi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Nah, nanti dilambangkan dengan delta H sama dengan akhir dikurangi awal. Ini namanya perubahan entalpi. Yang kedua, reaksi eksoterm dan jadi reaksi eksoterm itu reaksi yang melepaskan panas. Kalau reaksi endoterm, reaksi yang menyerap panasnya. Karena tidak melepaskan panas, berarti kan entalpinya di sistem itu berkurang. Jadi ini kan sudah dilepas panasnya, makanya di sistem itu berkurang entalpinya. Karena berkurang, maka lambang delta-nya sama dengan negatif. Kalau ini reaksi menyerap, berarti positif. Reaksinya sistemnya bertambah, maka delta-nya positif. Contoh reaksi eksoterm ini reaksi kalsium oksida atau kapur tohor dan air gampeng. Tahu gampeng kan ya? Kalsium oksida gampeng. Nah, gampeng itu biasanya kan panas ya sistemnya. Kalau sampai campur dengan air nanti kan di dalamnya panas ya. Pernah tahu nggak? Enggak. Nanti itu gampeng. Nggak tahu gampeng? Batu kapur. Biasanya dibuat. Kapur tulis. Bukan, beda. Batu kapur biasanya buat bangunan. Atau nanti sampai cari di internet. Bata yang warna putih. Ya, bata yang bukan bata, biasanya serbuk. Oh, iya. Kayak pasir gitu. Tapi warnanya putih. Campuran bangunan. Nah, itu kalau dicampur dengan air nanti dia terasa panas. Terus yang kedua contohnya fotosintesis. Fotosintesis jelas ya, membutuhkan panas kan? Panasnya matahari. Nah, itu juga contoh. Berarti yang kapur itu tadi itu kapurnya itu panas terus melepaskan ke airnya gitu. Jadi airnya ikut panas gitu, Bu. Ke lingkungan. Bukan, kapurnya bereaksi dengan air. Terus mengeluarkan panas. Panasnya bisa kita rasa ketika misalnya itu dimasukkan ke dalam timba. Terus kita bisa merasakannya. Kalau kita megang timba, berarti kita kan lingkungan ya. Iya. Kan di sekitar sistem. Kalau kita pegang timbanya, kita merasa panas. Nah, makanya itu disebut reaksi eksoterm. Nah, jadi kita merasakan dari tangan kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya praktikum nanti pasti diukur suhunya. Suhunya meningkat ya, meningkat atau turun. Jadi kita bisa mengetahui ekso atau endo ketika kita pegang. Kayak misalnya sambil buat teh. Tehnya kan lama-kelamaan dia dingin kan? Tapi awalnya panas ya, terus kita pegang kan panas. Berarti ada perpindahan kalor dari berarti itu termasuk reaksi ekso. Kalau misalnya kehidupan sehari-hari. Nah, terus saya lanjut perubahan entalpi standar ada 6. Ini rumusnya ya.
perubahan entalpi pembentukan standar. Jadi perubahan entalpi itu ada banyak, ada 6. Yang pertama ini pembentukan. Pembentukan bahasa Inggrisnya form, makanya delta HF lambangnya. Misalnya ini artinya pembentukan 1 mol senyawa, harus 1 mol. Senyawanya adalah NH3 ya. Dia 1 mol. Kok bisa 1 mol? Soalnya koefisiennya 1, ya kan? Iya. Nah, namanya pembentukan berarti dia itu dibentuk dari unsur-unsurnya. Jadi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, NH3 itu kan terdiri dari N sama H, ya kan? Nah, N itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdua. Jadi ada yang waktu kelas 10 kan ada yang monoatomik sama diatomik. Jadi di alam, meskipun di SPU tulisannya misalnya oksigen ya. Oksigen tulisannya kan cuma O, tapi kan ditemukan di alam dia selalu O2. Nah, ada berapa yang termasuk diatomik? Tidak tahu, tidak hafal Bu. Saya catatkan di sampingnya ya. Nanti ini tak share di sana. Ya. Jadi ada 7. N2, O2, H2, F2, Cl2, Br2. Nah ini yang selalu 2, N2, O2, H2, F2, Cl2, Br2. Ini golongan 7 ya, ditambah ON. Nah, makanya ini kan terdiri dari N sama H. Karena di alam dia selalu berdua, maka dia ditulis N2. H juga gitu, di alam juga selalu 2, makanya ditulis H2, ya kan? Terus disetarakan. Jumlah N-nya sebelah kanan 1, berarti ini ditambah koefisien setengah, ya kan? Setengah N2 yang mana? Yang itu, yang setengah 1 itu gimana? Oh ini kan koefisiennya 1, berarti jumlah N-nya 1, ya kan? N-nya kan 1. Ini awalnya kan nggak ada, cuma ditulis N2 sama H2, ya kan? Ya. Biar kanan dan kiri jumlahnya sama, maka disetarakan. Ini karena sudah 2, biar jadi 1, maka ditambah koefisien setengah. Oh iya. Setengah kali 2 kan 1. Iya. Terus yang ini jumlahannya 3. Terus yang sebelah kiri hanya 2. 3/2-nya kosongin dulu ya. Berarti ditambah berapa supaya dia jadi 3? Maka dikali 3/2. Nah, 3/2 kali 2 kan 3. 1. Weh, 3/2 kali 2 kok. Berapa? Nah, 6/2, 3. Nah, makanya ini pas kan? Jadi ini jumlahnya 3, yang ini juga 3. Coba tak kasih contoh. Misalnya, pembentukan H2SO4. Ini kan dibentuk dari unsur apa sama apa? H2SO4, unsur H sama unsur S sama unsur O. H, ingat H itu dia selalu berdua, berarti H2 ditambah S tambah S ditambah O4. Enggak boleh, oksigen harus E2O2. Nah, baru disetarakan, ya kan? Iya. Yang sebelah kanan hanya sudah 2, sebelah kiri hanya 2, berarti sudah Setara. S-nya sebelah kanan 1. ini juga 1, berarti setara kan? Terus O-nya sebelah kanan 4. ini baru 2. berarti ditambah koefisien berapa? 2.
Nah, berarti ini 2O2. Paham ya? Paham. Lanjut yang kedua, perubahan entalpi penguraian. Nah, penguraian itu kebalikannya pembentukan. Kalau pembentukan senyawanya di sebelah kanan, kalau penguraian senyawanya di sebelah kiri. Jadi ini diurai. Misalnya NaCl, kan ini terdiri dari Na sama Cl2. Karena Cl2 kan harus berduaan. Jadi kebalikannya ya, gampang sama. Terus yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar. Namanya dibakar itu berarti dia direaksikan sama oksigen. Api. Oh iya. Ya kan? Makanya ini ditambah O2. Jadi apapun yang direaksikan dengan oksigen itu berarti reaksi pembakaran. Ada lagi tak kasih contoh. Ini pembakaran biasa, tidak sempurna. Misalnya, jadi kebanyakan yang reaksi pembakaran, misalnya C2H5OH. Kalau dibakar, kalau pembakarannya sempurna, itu pasti menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Ini juga pembakaran. Biasanya soal-soal yang lebih sulit. Yang masih kelas 11 ini. Misalnya ada senyawa dibakar, itu pasti menghasilkan CO2 sama H2O. Kalau pembakarannya sempurna. Terus disetarakan ya. Terus lanjut yang keempat, penguapan itu kan gampang ya. Jadi dari air yang bentuknya liquid itu cair, dia berubah jadi air bentuknya gas. Deltanya positif berarti artinya exo apa endo tadi? Positif itu yang sebelah sana, apa tadi? Exo. Endo itu yang menyerap apa yang melepas, Bu? Nah, ini positif berarti endoterm. Dilihat reaksinya setiap ini tadi berarti exo, yang ini endo, yang ini exo. Itu positif apa negatif, Bu? Yang mana? Nomor berapa? Negatif. Nomor 3 dah. Yang ketiga. Iya. Ketiga negatif. Jadi dilihat deltanya ya. Exo apa endonya. Terus lanjut perubahan entalpi penetralan. Kalau penetralan itu biasanya di asam basa. Oh, sampai belum ya kelas 11 reaksi asam basa. Asam itu berarti ada H plusnya. Ini HCl. Kalau basa itu mengandung ogamin. Nanti dipelajari lagi setelah ini. Setelah kayaknya semester 2. Jadi asam ditambah basa nanti jadi garam ditambah air. Ini reaksi penetralan. Ini dipelajari nanti. Delta hanya negatif berarti dia negatif itu exo. Nomor 6. Pelarutan. Nah, kalau pelarutan itu jika ada senyawa ion dimasukkan ke dalam air, dia kan nanti berubah jadi ion-ionnya, ya kan? Ini misalnya NaOH solid itu berarti padatan, dilarutkan ke dalam air misalnya. Dia nanti berubah jadi ion Na plus sama OH-. Reaksinya dia negatif atau eksoterm, berarti nanti ada reaksi panasnya nih sampai mereaksikan ini. Nah, ini sekilas tentang perubahan entalpi. Terus yang kelima ini penentuan perubahan standar entalpi. Itu ngitungnya ada 4 berdasarkan kalorimeter. Kalorimeter itu alatnya ya. Terus hukum Hess, perubahan entalpi pembentukan standar sama energi ikatan. Kita bahas satu-satu. Berdasarkan percobaan kalorimeter.
kalorimeter itu alat untuk mengukur perubahan kalor dalam suatu reaksi. Bentuknya kayak gini. Nah, ini ada namanya pengaduk. Terus ini positif negatifnya ya, electric list. Terus ini termometer. Kalau misalnya, di dalam tabung ini diisi dengan air. Airnya harus panas ya, karena kan kalor. Terus yang di sini nanti diisi padatan. Nah, lama-kelamaan dia akan berkurang. Terus diukur suhunya. Nah, kira-kira suhunya gimana perubahannya? Nah, itu caranya menggunakan kalorimeter. Jadi tinggal memasukkan padatannya di sini. Nah, kalau ini pengaduknya otomatis, ada yang otomatis, ada yang enggak. Kalau otomatis berarti muter sendiri, kalau enggak ya diaduk manual. Terus diukur suhunya, jadi mengukur suhu intinya. Mungkin di SMP sudah pernah ya, yang rumus Q sama dengan MC delta T. Oh, lupa aku. Tapi pernah ya. Nah, ini rumusnya, mencari Q air berarti yang ada di tabungnya ini ya, yang warna biru ini. Nyarinya Q sama dengan MC delta T. Kalau Q larutan berarti sudah campuran dengan yang padatan ini. Tinggal ganti C kali delta T. Keterangannya ini, delta H itu perubahan entalpi, dan bisa dibaca sendiri ya nanti sambil latihan soal. Terus yang kedua, berdasarkan hukum Hess, beberapa reaksi kimia berlangsung melalui beberapa tahap. Setiap tahap menurut Hess, perubahan entalpi keseluruhan reaksi adalah jumlah perubahan entalpi dari setiap tahap reaksi. Paham nggak nih Mojo? Nggak ya? Nah, jadi ada misalnya saya mau membuat amonia. Kalau membuat amonia itu ternyata tidak langsung A dicampur B jadi amonia, jadi ada tahapnya. Tahap pertama mencampurkan A dan B, tahap yang kedua C dan D baru jadi amonia. Jadi reaksi kimia tidak harus langsung selalu jadi hasil. Nah, misalnya ini. Ada tahap 1, tahap 2. Tahap 1 itu berarti C ditambah O2 menghasilkan CO ditambah setengah O2. Ini bacanya gini. Ini ditambah ini menghasilkan ini, ya kan? Reaksi apa berarti? C ditambah O2 menghasilkan CO plus setengah O2 menghasilkan apa ini reaksi? Pembakaran. Kan direaksikan sama oksigen ini tadi. Oh, I see. Ya. Reaksinya berarti ekso apa endo? Negatif itu exo. Nah, terus tahap kedua, hasilnya ini direaksikan lagi menghasilkan CO2. Reaksinya eksoterm. Tahap ketiga dari ini juga dia menghasilkan CO2, reaksinya juga eksoterm. Nah, berarti kan delta H yang tahapnya itu maksudnya gimana, Bu? Nah, seperti kata German tadi. Jadi kalau mau membuat sesuatu itu pasti ada tahapnya. Kayak tadi membuat amonia, nggak langsung A campur B langsung jadi amonia, enggak. Jadi A campur B misalnya jadi C. Nah, nanti C dicampurkan lagi dengan D baru menghasilkan amonia. Nah, kalau ini ternyata C tambah O2 menghasilkan ini. Tapi dia juga bisa menghasilkan CO2 dari panahnya, sama lihat. Iya. Nah, terus fungsinya ini apa, Bu? Yang delta H itu. Nah, terus ini caranya dihitung. Misalnya saya nyari delta H3, berarti ini ya. Sama lihat panahnya. Caranya gimana nyari delta H3? Delta H3 itu kan panahnya dari sini ke sini. Caranya, misalnya kalau jalan kan bisa langsung lurus ini.
tapi nggak boleh langsung lurus. Harus muter dulu sesuai tahapan. Muternya dari pangkal ke ujung. Paham? Jadi dari pangkal ke ujung. Pangkalnya berarti lewat sini dulu. Nah, dari sini ke sini. Kalau misalnya, kan ini muternya gini ya. Muternya kayak gini, berarti dia kalau ke bawah terus ke atas. Ternyata panahnya sama ke bawah, sama yang diketahui. Panahnya sama ke bawah, maka dia positif. Kalau sama dengan ke atas, berarti dia positif juga. Makanya delta H3 sama dengan delta H1. Sama di atas sama yang di bawah itu gimana? Nah, tadi kan saya bilang dari sini mau ke sini nggak boleh langsung, harus lewat muter dulu. Muternya ke bawah terus ke atas. Karena panah yang diketahui, ini diketahui sesuai diagram ini, kan ke bawah, ternyata panahnya ke arah, maka nilainya positif. Jadi ini ke bawah berarti dia positif. Terus kita kan mau ke CO2 ke atas, ternyata searah dengan panahnya, dia juga positif, makanya dia delta H1 ditambah delta H2. Misalnya kalau ini panahnya ternyata ke atas, panah yang diketahui, padahal kita harusnya ke bawah, berarti kan berkebalikan, makanya dia negatif delta H1. Iya, paham ya? Ini misalnya nyari delta H3. Coba sekarang saya suruh nyari delta H2. Delta H2. Iya kan? Ini berarti kan panahnya gini ya. Ingat, panahnya harus dari pangkal ke ujung. Berarti munyer sini. Berarti negatif H1 ditambah delta H3. Betul. Itu rumusnya ya. Kalau saya tulis saja ya. Oh nggak udah. Berarti paham ya? Paham. Terus kalau saya nyari delta H1 berarti? Delta H1 berarti dari delta H3 dikurangi delta H2. Benar. Nah, paham kan? Terus tinggal dimasukkan. Kalau misalnya ini ya, delta H1, berarti tinggal dimasukkan. Delta H1 nilainya negatif. Oh, gitu. Iya, paham. Ini cuma menentukan arahnya. Paham ya? Itu berdasarkan hukum yang sering itu nih. Berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi dihitung dengan cara menentukan selisih entalpi pembentukan standar antara produk dengan reaktan. Ini rumusnya. Delta H kan pembentukan berarti delta HF ya. Itu produk dikurangi pereaksi atau reaktan. Kalau misalnya saya punya ini, A ditambah dengan B menjadi C plus D. Yang termasuk produk yang mana? Yang produk itu yang AB. Yang produk itu hasil. Produknya CD. Reaktan itu yang AB. Nah, betul. Jadi kalau perubahan entalpi standar ini produk dikurangi reaktan. Jadi delta HF-nya C ditambah D dikurangi delta HF-nya A ditambah B. Jadi produk itu sebelah kanannya panah kan hasil ya. Kalau reaktan itu yang direaksikan. Jadi sebelah kirinya tanda panah. Kasih contoh soalnya ini. Misalnya nih, perhatikan data entalpi pembentukan standar beberapa senyawa berikut. Ada CO2 sama H2O. Tapi nggak angka ya ini. Pembentukannya yang CO2 itu B kilojoule per mol, H2O
C kilojoule per mol. Biasanya berupa angka, tapi ini misalnya hanya huruf D. Jika diketahui delta H pembakaran C48 itu sebesar min A kilojoule, tentukan entalpi pembentukan standar dari C48. Nah, pertama kalian harus bisa menulis kesamaan reaksi kalau misalnya tidak diketahui di soal. Tapi biasanya diketahui. Pembentukan reaksi pembakaran ya. Kan pembakaran gas C48 ya kan? Iya. Pembakaran reaksinya gimana tadi? C48 direaksikan dengan O2 ya kan? Iya. Terus menjadi CO2 ditambah H2O ya kan? Terus disetarakan. C-nya 4, berarti ini ditambah koefisien 4. H-nya jumlahnya 8, berarti ini tambah koefisien 4, ya kan? 4 kali 2, 8. Iya. Terus sebelah kanan, O-nya 4 ditambah berapa ini? 8 berarti 12 kan? Berarti ini ditambah koefisien 6, maka dia juga jadi 12. Nah, berarti sudah setara. Ternyata reaksinya dia min A. Apa ada tamu? Tidak. Berarti reaksinya apa? Reaksi gimana maksudnya, Bu? Itu kan reaksinya A ya. Oh ini kurang ya. Harusnya bukan A, tapi kurang negatif ya. Ini kan min A ya. Reaksinya kan pembakaran gas delta hanya min A kilojoule. Ini besarnya min A kilojoule, jadi dia termasuk eksoterm. Karena ini diketahui delta HF, jadi dia termasuk reaksi pembentukan. Tadi pembentukan dia produk dikurangi reaktan. Produknya siapa? Produknya itu 4CO2 plus 4H2O. Nah, makanya ini ditulis 4CO2 ditambah 4H2O ya kan? Iya. Nah, ini ditambah delta HF ya, delta HF H2O. Terus dikurangi reaktannya C4H8 ditambah oksigen. Nah, ini 4C4H8 ditambah H2O. H2O ya ini maksudnya. Kok bisa tahu rumus delta H-nya itu delta HF produk min HF reaksi itu gimana tadi nentukannya, Bu? Produk dikurangi reaktan. Ini Ya. dari rumus sebelumnya ini. Bukan, yang produk dikurangi reaktan itu kan dari proses apa namanya? Ini reaksi perubahan entalpi. Iya itu. Terus? Nah, kok Saman langsung tahu pakai rumus itu? Oh, soalnya sih. Ini soalnya nanti yang diketahui delta HF. Jadi nanti ada dua yang membedakan. Kalau misalnya diketahui delta HF kayak gini, pakai rumus produk dikurangi reaktan ya. Iya. Nanti ada lagi setelah ini yang terakhir. Oke, tinggal dimasukkan delta H-nya tadi kan sebesar min A, ya kan? Dimasukkan di sini. Terus 4 dikali delta HF CO2. CO2 dia sebesar B. Maka dimasukkan 4 kali B. 4 dikali H2O. H2O-nya C, berarti 4 dikali C. Yang ditanyakan kan pembentukan C4H8. Tetap ditulis ya delta HF C4H8. Karena oksigen itu termasuk dia tidak pembentukan tapi bahan buat lo bakar, maka dia nilainya 0. Ingat-ingat selalu nilainya 0. Misalnya ada soal pembakaran apapun, oksigennya selalu nilainya 0. Atau biasanya kalau tidak diketahui di soal, berarti dia nilainya 0. Oke, tinggal dimasukkan. Jadi ini min A 4 kali B 4B, 4 kali C 4C. Ini dibuka kurungnya jadi min delta HF
C4H8. Terus dipindah ruas ya. Ya. Ini saya pindah ruas jadi positif. Men A dipindah ruas ke kanan jadi positif. Nah, maka entalpi pembentukan standar C4H8 nilainya ini. A ditambah 4C ditambah 4C kilojoule per. Ini kalau nggak angka, tapi biasanya nanti angka. Paham ya? Pokoknya intinya harus bisa menulis persamaan reaksi, terus ditentukan yang mana yang produk, yang mana yang reaktan. Terus tinggal jangan lupa disetarakan dulu ya. Soalnya koefisien ini berpengaruh di perhitungan. Misalnya tadi ini 4CO2, jadi 4 kali delta HFCO2. Jadi jangan lupa disetarakan. Terus itu kok ada delta H sama dengan min A kilojoule per mol itu dapat dari mana, Bu? Ini kan reaksi pembakaran. Ini. Oh iya. Reaksi keseluruhannya itu kan min A. Makanya delta H-nya dia min A. Reaksi yang satu senyawa ini pakai yang di sini. Reaksi keseluruhannya di persamaan reaksi. Nanti kalau sampai latihan soal ya. Terus, ini yang kedua, berdasarkan energi ikatan. Perubahan entalpi dapat ditentukan dari selisih energi ikatan rata-rata antara reaksi dengan produk. Nah ini delta H pemutus ikatan dikurangi penggabungan ikatan. Tapi biasanya biar mudah menghafalkan itu saya pakai ini. Reaktan dikurangi produk. Delta H-nya reaktan dikurangi produk. Jadi pemutus ikatan itu reaktan, penggabungan ikatan itu produk. Biar mudah. Kalau yang tadi kan sebelumnya yang pakai energi pembentukan itu produk dikurangi reaktan ya kan? Iya. Nanti. Terus kalau energi ikatan kebalikannya, reaktan dikurangi produk ya kan? Nah, bedanya di soal gimana? Kalau energi ikatan itu dia nanti diketahui ikatannya. Ikatan antara H sama H berapa. Jadi nanti kayak gini. Misalnya tak kasih contoh lagi. Diketahui energi ikatan rata-rata seperti berikut. Jadi ada ikatan CC besarnya 348, C rangkap 2 614, terus H sama H 436. Hitunglah energi ikatan menurut reaksi ini. Energi ikatan CH maksudnya. CH menurut reaksi ini. Nah ini ada reaksi C2H6 menjadi C2H4 ditambah H+2. Jangan lupa dilihat dulu apakah reaksinya sudah setara apa belum. Reaksinya sudah. Ya, berarti nggak usah diotak-atik. Kalau bedanya sama yang pertama tadi, yang ini sampean harus menulis dulu struktur ikatannya. Nah, kayak gini. C-nya ini kan reaktan dulu, yang reaktan kan ini C2H6. Berarti ini C-nya 2. Sama kayak hidrokarbon kemarin itu. C-nya 2, H-nya 6. Nah, masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6. C kan harus 4. Berarti pas ya ini. Ya. Terus dilihat yang reaktan. C2H4. C-nya 2, hanya 4, 1, 2, 3, 4. Terus dilihat, kan C itu tangannya harus 4, ini baru 2, berarti ikatan antara C sama C dia harus rangkap 2. Atau termasuk alkena ya. Ya. Terus ditambah H2, H2 berarti katanya H menjadi H. Nah, kalau diketahui ikatan tadi apa? Reaktan dikurangi produk. Nah, dilihat delta hanya reaktan dikurangi produk. Tapi ini tak tulis ini. Reaktannya jumlah CH, reaktannya ini tok ya. C26. Jumlah
ikatannya itu ada apa aja? Ikatan C dengan H, terus ikatan C dengan C, ya kan? Nah, di sini toh, saman fokus ini. Ikatannya itu antara apa aja? Ada ikatan apa aja? H sama C. Terus H sama C, C sama sama C. Ikatan C dengan H itu jumlahnya berapa? C sama H jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, makanya ditulis 6 ikatan C dan H. Oh iya. Terus C sama C ikatannya 1, makanya ditulis 1 nggak ditulis ya angka. C sama C. Itu reaktan kan, makanya dikurung. Dikurangi produknya ini kan ada 2, C2H4 sama H2. Fokus 1 dulu, C2H4. Berarti ikatannya apa sama apa? CH sebanyak CH sebanyak 1, 2, 4. 4, makanya ini 4 CH ditambah itu C1. C1, bener kan? Terus sama ini ya? Sama hanya 1. Berarti 6 CH ditambah CC dikurangi 4 CH plus CC begini. Terus sederhanakan lagi. Ini yang reaktan sama produk ternyata ada ikatan yang sama, yaitu C sama H. Berarti yang sebelah kiri 6CH dikurangi 4CH, dia nilainya jadi 2 kan? 2CH. Terus ini tetap CC. 4-nya ini sudah hilang ya, karena sudah dikurangi. Berarti tinggal C rangkap 2C ditambah H sama H, ya kan? Paham sampai sini? Paham kan? Tinggal dimasukkan nilainya. Delta H-nya nilainya ini 144. Yang ditanyakan CH ya. Terus CH yang ditanyakan, biar sama nggak bingung, D-nya saya hapus. Nah, terus 2CH, ikatannya CC nilainya 348 ya. Dimasukkan, dikurangi dalam kurung, ikatan C rangkap 2-nya 614, betul kan? Ditambah ikatan HH-nya 433. Tinggal dihitung. Berarti ini ngitungnya sama bisa kan ya pasti? Iya. Berarti ini ditambah dulu. Hasilnya ini 1050. 124, terus ini kan ini negatif berarti min 1050 ya. Iya. Dipindah ruas jadi positif 1050. 2CH 348. Terus ini hasilnya dibagi 2 itu. Ini ditambah ini dikurangi ini ya. Iya. Hasilnya 826. Itu 2CH, berarti CH-nya dibagi 2 jadi 413 kilojoule per 826 dapat dari mana, Bu? 124 ditambah 1056 sama dengan, atau gini, sampean bingung, 826 ya. 124 ditambah 1050, terus ini saya pindah ruas ke kiri jadi apa? Yang ini jadi minus 348. Nah ini hasilnya 2CH. Ini kan, ini hasilnya berapa? Itu 826 itu. Nah, 826 kan. Nah, gini awalnya. 826 sama dengan 2CH kan. Jadi CH-nya sama dengan 413.
13. 13. Oh iya. Wis paham ya? Paham. Sudah. Yang paling bingung itu biasanya yang keluar ini loh, sering. Ini yang produk dikurangi reaktan sama reaktan dikurangi Produk. gitu. Oke, tak kasih latihan soal ya. Punya Ya. buku nggak? Buku apa? Buku dari sekolah mungkin? Sudah punya. Punya ya? Misalnya ini aja. Nanti coba buka termokimia. Bukan ada latihan soal. Bab kedua termokimia. Betul. Sudah termokimia. Coba cariin latihan soal tentang pembentukan ada nggak? Atau ini tak kasih soal. Diketahui harga energi ikatan ada N sampai 3 N. Ini nilainya 418 kilojoule per mol. Terus N berikatan sama H, ini nilainya 386. Terus H sama H, ini 432. Tentukan perubahan entalpi reaksi pembentukan amonia dari amonia. Tentukan amonia itu apa? NH3 ya? Iya. NH3 dari unsurnya. Coba sampean kerjakan ini. Pertama berarti nulis persamaan reaksi ya? Ya, bentar Bu. Sudah. Tulisan persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya apa? NH3. Pembentukan NH3. Pembentukan itu yang awal-awal tadi. Gimana? Berarti ini terdiri dari apa saja? Terdiri dari N sama H. Nah, wes, ini contohnya tadi. Oh, ada di contoh. Jangan kalau gitu, ini contohnya. Misalnya tadi, asam sulfat dibentuk dari H, S sama O, ya kan? Iya. Berarti kalau NH3, N sama H-nya itu betul, N saja, N2 N2 sama H2. Berarti N2 ditambah H2 menjadi NH3. N2 jumlahnya berapa? Sebelah kiri kan N2 dikasih koefisien 2/1, berarti setengah. setengah, betul. Terus yang ini? Terus yang H2 itu hanya 2, bisa jadi 3. Tiga per 2. Betul. Iya, Bu. Benar. 3/2 dikali 2 kan 3. Setara ya? Iya. Terus ditulis apa?
Langkahnya. Ini berarti termasuk pakai yang terakhir ini ya? Yang energi ikatan kan? Soalnya diketahui ikatannya ya. Oh iya. Berarti soalnya ini soalnya diketahui ikatan. Berarti pakai yang energi ikatan. Pakai yang reaktan dikurangi Rumusnya itu reaktan dikurangi produknya. Produk. Ya. Nah, reaktannya siapa? Reaktannya itu setengah N2 plus 3/2 H2. Produknya? Produknya NH3. Berarti terus digambar apa? Strukturnya kayak gini. Oh ini digambar ininya, ikatannya. Ya, tuh. Duh. Cara gambarnya gimana ini, Bu? N itu golongan 5A. Berarti tangannya harus 5. 1. Oh 5. 3. Gini, N itu dia golongan 5A. Berarti elektronnya ada 5. Loh. Berarti biar dia setara, ini susah ini. Atau lebih mudahnya, kalian lihat di soal. Ikatan antara N sama N dia tangkap 3. Berarti ini nanti ikatannya juga kayak gini. Rangkap 3 gitu. Rangkap 3. Oke. Ini jangan lupa setengah. Jadi sama lihat soal ya. Terus H2 ikatannya gimana? H2 ikatannya gimana? Ya apa? Struktur ikatannya kayak gini loh. Ini kan H2. Susah buat strukturnya. Tapi kebanyakan diketahui di soal kok. Yakin? Strukturnya. Nanti latihan soal di buku, cari di buku. Kalau misalnya nggak ada, kalian nyoba dulu, terus fotoan kasihkan ke aku bener apa enggak. Latihan gambar struktur dulu ya. Nanti ya. Iya. Saya udah nemu. Ada strukturnya kan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya wis, nanti latihan. Kalian latihan di struktur. Latihan di struktur, nggak usah itu. Sekarang fokus ini dulu. H2, H itu 1 ya? Jadi gini kan ikatannya? Ya. Oh iya. Paham. NH3, N itu tangannya 3. 3 kayak ini. C tangannya 4. Nah. N tangannya 3, berarti N ke kiri 1, Ke kanan 1. ke kanan 1, gini ya, Ya. ke atas 1. 1. Mana ya ini? Ke atas 1. Wes sampean hitung dengan ini. Ke atas 1. Gini ya. NH3, H2 itu. Berarti reaktan kurangi produk. Coba dihitung. Setengah. Sudah, hitungnya ini gimana? Ya itu, reaktan dikurangi produk sama kayak ini. Delta H reaktan dikurangi produk. Cuma ini yang ditanyakan delta H-nya. Reaksi pembentukan amonia yang ditanyakan delta H NH3.
reaktannya itu yang sebelah kiri. Betul. Berarti ini tuh setengah dikali 418 Ditambah tambah 3/2 dikali H sama H itu 432, terus dikurangi produknya itu produknya H sama N. Oh iya ada sih. 3 dikali 386. Iya betul. NH jumlahnya 3. Terus setengah dikali 418. 418 dibagi 2. 18 bagi 2 9. 29. 209. Oh iya 209. Terus 209 ditambah 3/2 dikali 432. Wow. pakai kalkulator. 1296 dibagi 2. 12 96 48 61 648. Betul. Terus 648 dikurangi 6 kali 3 8 kan 1 8 kali 3 24 25 kan 2 3 kali 3 9 11 1158. 386 kali 3 ya. 1158. 158. Betul. Nah, terus itu kan reaktan dikurangi produk ya? Iya, Reaktan nih berapa produknya? reaktannya itu 648 ditambah 2099 10 7 91 5 857. Terus produknya 1158. 1158 dikurangi 858 min 301. Dikurangi 1158 min 301. 301. Kilojoule per mol satuannya. Nah, berarti entalpi delta H-nya min 301. Delta H dari NH3 adalah negatif. Berarti reaksinya exo apa endos? Exo. Adalah negatif 301 kilojoule per mol. Enak kan hitungnya? Iya. Pokoknya latihan dulu wes. N itu kan dia golongan 5. Sampai buka SPU lah golongannya 5. Iya. Oke, tak pakai pen aja. Mumpung masih ada waktu. Nah, misalnya ini N dengan N ya. Dan satunya warna hanya warna kuning. Kok gak kelihatan? Nah. Kan itu N2 tadi ya. Iya. Waduh. Nah, N-nya ada 2 dan N itu golongan 5. Golongan 5 berarti jumlah elektronnya ada 5. Ini pelajaran kelas 10 kan? Kalau 5 berarti ditulis ini. 1, bunder-bunder ya biasanya. Biasanya bunder. 1, 2. Iya, pakai tes. 1, 2, 3,
4, 5. Yang ini juga sama, yang biru. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan jumlah elektron biar stabil itu harus berapa? 8. 8. Makanya dia kalau berikatan kan gini. Ini dia punya 5 kan, N biru. Berarti kurang berapa? Kurang 3. Kurang 3. Pinjem punyanya N yang warnanya hitam. Nah, gini kan, Iya. sebanyak 3. Nah, yang warna biru ini buat berikatan punyanya biru. Jadi jumlahnya elektronnya sudah 8. 8. Terus yang warna hitam juga gitu. Yang warna hitam nih ya tadi. Terus yang warna hitam juga gitu. Minjem punyanya yang warna biru sebanyak 3. Ini kan? Ya. Nah, berarti yang digunakan secara bersama itu ini. Yang digunakan secara bersama elektronnya ini kan 1. Yang digunakan bersama ini 1, 2, 3. Oh iya. Ya kan? Makanya kalau digambar jumlah ini N, dia berikatan 3. Terus ini ada elektron di sini ya, tapi nggak digambarkan. Ini namanya elektron bebas. Masih ingat? Enggak. Struktur sih ya, kelas 10. Nah ini gambarnya. Jadi katanya. Terus yang NH3 tadi, berarti N-nya di sini warna merah ya. Terus ada lagi hanya hitam aja. H itu elektronnya berapa? 1. Betul. Nah, ini kan ya. N-nya tadi elektronnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. H itu elektronnya 1. 1. N5 dia kurang 3, berarti dia harus minjem punyanya H. Ini ya. Iya. Terus yang H itu kan dia pengecualian kan. Dia stabil kalau punya 2 elektron atau duplet. Nah, Iya. Gambarnya gini. Nah, ya kan? Iya. Yang dipakai bersama itu elektronnya yang ini kan. 1, 2, 3 ya. Iya. Nah, makanya gambarnya. Berarti saya nanti kalau gambar itu aja, Bu. Tak kasih elektronnya dulu berapa, terus nanti baru dapat garis-garisnya di mana gitu. Ya, latihannya gitu. Ini berarti kan gini. Terus sebenarnya ada elektron bebas di warna itu, tapi nggak ditulis ya. Jumlah elektron ditentukan dari golongannya. Misalnya dia golongan 7, berarti jumlah elektronnya 7. N itu golongan 5A, maka dia elektronnya jumlahnya 5. Nanti latihannya gitu. Nanti terus kirim ke aku, nggak apa-apa. Iya. Terus ada yang ditanyakan, ini nanti tak share di grup ya? Iya. Ini pertanyaannya Bu Rika yang kasih, terus apa saya yang cari sendiri? Apa? Latihannya Bu Rika yang kasih, apa saya yang cari sendiri? Oh, sama cariin ya dari buku, soalnya fotoan, terus jawabannya sama gimana, nanti tak cocokkan. Iya. Dari nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Sekian, wassalamualaikum. Tapi saya nggak bisa langsung mengerjakan tugas ya, Bu? Nanti ya, Bu? Gampang, santai. Pokoknya sampean pas belajar aja.
Ya, Iya, Bu. pas wayai Ya. kimia. Ya. Pokoknya nek WA jangan sampai malam-malam lah. Tapi Ya. selamat. Ya udah, saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.